Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Tentunya baik-baik semua kan? Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan yang baik ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Sekarang kita mulai belajar tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa, yaitu menurut Al-Lihani bahwa Al-Quran adalah berarti membaca. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari, Al-Quran itu sendiri berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Menurut Al-Farra, kata Al-Quran berarti petunjuk atau indikator. Yang keempat, menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berarti kumpulan. Artinya kumpulan dari beberapa surat dan beberapa ayat. Yang kelima, menurut Asy-Syafi'i, bahwa Al-Quran adalah nama khusus yang sejak awal memang sudah digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Setelah kita mempelajari definisi Al-Quran secara bahasa, saatnya kita mempelajari pengertian Al-Quran secara istilah. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Qudrul Baik, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang kedua, menurut Subhi Saleh, bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Lanjut yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, bahwa Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya, yaitu dengan menghafalkannya. Jadi dengan ketiga definisi Al-Quran secara istilah tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dengan banyak orang yang menghafal Al-Quran. Setelah kita belajar tentang pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah, saatnya kita belajar tentang nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, nama lain Al-Quran adalah Alkitab, yang berarti yang ditulis. Selanjutnya, nama lain Al-Quran yang ketiga adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Yang keempat, nama lain Al-Quran yaitu Az-Zikri, yang artinya pemberi peringatan. Yang kelima yaitu At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Setelah kita belajar tentang definisi Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran, saatnya kita menganalisis perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Dan kita sebagai umat muslim tentunya
berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan manusia, kaitannya dengan keimanan, dengan ibadah, budi pekerti atau akhlak, dengan hukum, sejarah, dan lain-lain. Sebagai kitab tuntunan hidup bagi umat Islam, hendaknya tiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut ajaran yang ada dalam Al-Quran, yaitu menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta dengan lingkungan. Itulah sebabnya Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang pertama dan utama bagi. Demikian pembelajaran kali ini tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran serta menganalisis orang yang berpegang teguh pada Al-Quran telah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.